Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pemaparan hasil diskusi kami tentang persepsi dan komunikasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok anggota kami, yaitu yang pertama Ayulinisa Imusyarofa dengan NIM 100, kedua Dian Puspitasari dengan NIM 110, dan yang ketiga adalah Ivalis Rohatin dengan NIM 135. Kemudian masuk pada poin pembahasan materi kami. Yang pertama yaitu pengertian persepsi, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, ketiga yaitu kesalahan dalam persepsi, keempat pengertian komunikasi, dan yang terakhir atau yang kelima proses dan unsur-unsur dalam komunikasi. Kemudian masuk pada pengertian persepsi. Secara bahasa, persepsi mengambil atau menerima. Kemudian secara istilah, persepsi adalah suatu tindakan, penilaian, pemikiran seseorang terhadap stimulus yang telah diterima dari apa yang dirasakan oleh panca indera yang kemudian berkembang menjadi pemikiran hal baru atau pandangan baru terhadap sesuatu yang terjadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama dari internal yang meliputi pengalaman, kebutuhan, minat, kemudian keadaan fisik, sikap, karakteristik individu, perasaan, motivasi, dan proses belajar. Kemudian faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga atau latar belakang keluarga. Kedua, informasi yang diperoleh. Ketiga, hal baru, keadaan sekitar, keadaan lingkungan sekitar maksud saya. Dan yang kelima, kebutuhan sekitar, dan yang terakhir yaitu intensitas dan ukuran. Kesalahan persepsi. Pada persepsi juga terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut antara lain yang pertama kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal yang terjadi di diri individu dalam memahami sesuatu atau perilaku orang lain. Kesalahan ini juga bisa berupa pesan yang dipersepsikan secara tidak utuh atau tidak lengkap sehingga membuat seseorang salah menafsirkan. Yang kedua yaitu efek halo. Efek halo adalah fakta yang diutarakan seorang individu secara menyeluruh baik dari segi kelebihan ataupun kekurangan dari sesuatu. Yang ketiga yaitu gegar budaya. Gegar budaya merupakan tidak mampunya seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan maupun beberapa orang baru. Yang keempat yaitu stereotip. Stereotip merupakan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan informasi yang diketahui masih minim atau sedikit. Yang terakhir yaitu prasangka. Prasangka adalah pemberian penilaian terhadap sesuatu atau seseorang yang cenderung mengarah pada pernyataan yang negatif. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Secara bahasa, komunikasi adalah sama. Sama yang dimaksud di sini adalah sama maknanya. Sedangkan secara istilah, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan setelah menerima kemudian memahami pesan tersebut, penerima pesan akan menyampaikan tanggapan kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut. Proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer yaitu menggunakan simbol atau lambang seperti bahasa, gestur, isyarat, warna, dan lain sebagainya. Kemudian proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan simbol atau lambang dan juga sarana atau alat seperti surat, telepon, televisi, dan radio. Berikutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Pertama, unsur komunikasi adalah komunikator. Komunikator yaitu orang yang mengirim pesan atau pelaku pertama dalam komunikasi. Kedua, yaitu pesan atau hal atau seperangkat lambang yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, yaitu media, yang merupakan perantara untuk menyampaikan pesan dalam komunikasi. Keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang kelima, efek, yaitu pengaruh atau dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan melalui kegiatan komunikasi. Yang keenam, yaitu penyandian. Penyandian yakni proses pengalian pikiran dalam bentuk lambang. Kemudian yang ketujuh, yaitu pengawasan dian. Pengawasan dian yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang kedelapan yaitu tanggapan.
Tanggapan merupakan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. Yang kesembilan yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan komunikan apabila pesan tersebut telah tersampaikan kepada komunikator. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Contoh permasalahan persepsi dan komunikasi adalah yang pertama, ketika si A mengatakan bahwa dia akan menunggu si B di ruangannya, tetapi si B menganggap si A menunggu di ruang rapat karena ketika si A mengatakannya, si B ini sedang kurang fokus, sehingga terjadi kesalahan komunikasi. Kemudian, contoh yang kedua yaitu si A menganggap perkataan si B tidak serius, padahal si B sedang serius, karena ketika penilaian atas kesan pertama si A terhadap si B ini orang yang tidak serius menurut si A. Kemudian contoh yang ketiga yaitu si A yang merupakan orang Jawa meminta pisang atau gedang kepada si B. Namun karena si B ini adalah orang Sunda di mana gedang itu dalam bahasa Sunda berarti pepaya, maka si B memberikan pepaya alih-alih pisang kepada si A. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.